Di ujung barat Pulau Jawa, terbentang sebuah kawasan yang menyimpan kisah agung peradaban Islam di Nusantara. Kawasan itu bernama Banten Lama, pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang pernah menjadi mercusuar kejayaan pada abad ke-16. Disinilah berdiri megah Masjid Agung Banten, masjid tua yang hingga kini tetap menjadi saksi bisu kebesaran Kesultanan Banten. Masjid ini didirikan pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Sejak awal, masjid ini bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga lambang persatuan spiritual, kekuasaan, dan kebudayaan Islam yang tumbuh pesat di Banten kala itu. Keindahan Masjid Agung Banten terpancar dari perpaduan tiga budaya besar, Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Bagian utamanya dirancang oleh Raden Sepat dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Terlihat dari atap bertingkat 5 seperti meru pada candi-candi kuno. Sentuhan Tionghoa dihadirkan oleh Cek Bancut melalui ukiran dan bentuk atap yang lembut berundak. Sementara Lukas Kardil, arsitek asal Belanda yang kemudian memeluk Islam dan dikenal sebagai Pangeran Wiraguna, menambahkan nuansa Eropa pada menaranya yang menjulang menyerupai mercusuar. Menara itu berdiri kokoh di sisi selatan masjid, menjadi penanda waktu yang abadi. Selain tempat mengumandangkan azan, menara ini dahulu digunakan untuk memantau lalu lintas kapal di pelabuhan, menegaskan bahwa masjid ini bukan sekadar rumah ibadah, melainkan juga jantung kehidupan masyarakat pesisir. Tak jauh dari masjid, berdiri Keraton Surosoan, istana megah yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Kini yang tersisa hanyalah puing dan dinding bata. Namun, setiap batu seolah masih menyimpan gema kejayaan masa lalu. Beberapa langkah dari sana, terdapat Keraton Kaibon, kediaman Ibunda Sultan Syafiyuddin. Namanya diambil dari kata ibunda, melambangkan kasih dan penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Sisa gerbang dan dindingnya yang megah masih berdiri, menjadi saksi bisu kehalusan jiwa dan keanggunan arsitektur Banten. Di sekitar kawasan ini juga terdapat makam para sultan dan ulama Banten, termasuk makam Sultan Maulana Hasanuddin. Hingga kini, ribuan peziarah datang untuk berdoa dan mengenang jasa para penyebar Islam. Masjid Agung Banten bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan saksi hidup kejayaan Islam Nusantara. Dari menaranya yang menjulang hingga batu-batu tuanya yang bisu, Banten Lama berbisik lembut tentang iman, kebudayaan, dan kebesaran yang abadi. Badit. Itu orang-orang segede apa sih sampai batu engkol segitu?